Halo guys, sekarang kita lagi di rel koridor. Jadi ini tuh tempat trekking yang dibikin di atas rel kereta api. Jadi dulu di Singapura ada rel kereta api yang melintas dan sekarang dijadikan sebagai trekking area. Maka dari itu kita bisa lihat jalanannya tuh lurus-lurus dan udah banyak jembatan-jembatan yang melewati jalan raya yang udah dikonversi jadi bebatuan, jadi biar enak lah buat lari kayak gitu. Kita coba lihat, kita telusuri sebagian jalanannya karena cukup jauh dari ujung ke ujung kalau mau nyusurin semuanya kayak gitu. Let's go. Ya, ini masih ada bekas rel kereta apinya, masih melintas. Dan di sebelah sana sebenarnya udah jalan raya, banyak lalu lalang. Jadi untuk bagian ini memang masih dipertahankan rel kereta apinya. Oh, di ujung juga masih dipertahankan rel kereta apinya. Menarik ya. Rail Corridor Bukit Timah Rail Station. Ini kurang lebih peta dari kereta apinya. Jadi sekarang itu udah semuanya jadi taman dan saling nyambung gitu ke taman-taman yang lainnya. Sekarang kita lagi berada di sini dan mungkin kita akan nyusulin sebagian ini saja karena cukup jauh kalau dari ujung ke ujung. Kalau nggak salah ke atas 13 kilo, ke bawah 10 kilo. Jadi kita bakal nyusurin 5 kilo ke sini aja. Mari kita lihat apakah menarik atau tidak. Ya, ini adalah penampakan dari headquarter si stasiunnya. Sekarang kayaknya nggak jadi apa-apa karena juga digembok, kita nggak bisa masuk. Dan sepertinya udah diperbarui ya, makanya catnya udah lebih bagus, lebih kokoh, kurang lebih gitu. Dan di seberang ini adalah stasiunnya. Mari kita lihat. Ini adalah bentukan dari stasiunnya. Oh, ada kereta-keretaan. Kereta ini melayani jurusan Johor Tanjung Pagar. Jeng jeng. Ini detailnya kita bisa lihat ada tulisan Johor Tanjung Pagar. Berarti ini kereta beneran ya kayaknya ya, yang dipakai waktu zaman dulu. Rodanya cukup kecil dan memang cuma bisa muat sekitar 10 orang kali, 5 depan 5 belakang. Ya,
bisa kita lihat ini tuh namanya token exchange pool. Gunanya adalah untuk memastikan kereta nggak ada yang bertabrakan. Jadi si gelang-gelang ini bakal dibawa si masinisnya. Kalau gelangnya hilang berarti jalur tersebut sedang digunakan oleh kereta lain kayak gitu, untuk mencegah kecelakaan. Di beberapa negara sih masih ada kalau nggak salah, pernah lihat sekilas di Instagram. Cuman di Indonesia jelas sudah tidak ada, karena kebanyakan juga tracknya sudah double track. Kalau sekarang ya ini tuh masih single track. Jalur yang ini yang utama sampai ke ujung sana, kayak gitu. Makanya dibutuhin dulu namanya token exchange pool seperti itu. Bukit Timah Singapura Woodlands, stasiun Woodlands. Coba kita lihat penampakan dari stasiunnya. Wow, apaan nih? Oh, ini kayaknya pengatur relnya ya. Ini ada titik-titik nyalanya, penanda mana yang penanda apa? Jalur kereta kayaknya. Belok. Kurang lebih. Wow. Kita lihat coba. Peta dari Malaysia. Ini adalah Singapura. Ya, dulu ada jalur kereta api dari sana ke bawah, terus nyebar ya. Di sini ada pertemuan mau ke sini atau ke sini. Dan kalau nggak salah kita tuh sekarang lagi di persimpangannya, makanya dari yang sebelumnya kelihatan ada percabangan. Menarik. Batam di sini. Bukit Timah Railway Station. Nah, bener kan? Yang tadi itu ternyata adalah signal roomnya, sebagai tempat dari kontrol-kontrol alur relnya. Nah, kemudian ini original buildingnya, ada waiting area dan ada office. Jadi ini nih office, berarti di sananya lagi waiting room, di sananya lagi signal room, seperti itu. Mana? Nah, ada lagi tadi apa tadi? Exchange pool, tempat untuk penanda siapa yang sudah masuk ke jalur ini. Kita balik ke sana. Kita lagi di jalur jembatannya. Ini tidak dibongkar karena mungkin susah ya, udah merekat dengan si jembatannya. Di sana jalan raya. Tadi kutemui banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang lagi olahraga, walaupun saat ini sedang hari kerja, hari Selasa. Di jam pagi-pagi harusnya udah pada kerja, tapi ya itulah keunggulan dari punya jogging track yang menyusuri pemukiman-pemukiman. Jadi siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah, termasuk kakek dan nenek. Jadi nggak perlu naik transportasi umum, tinggal ke depan rumah kalau dilewatin ya,
tinggal ke depan rumah, jalan bentar, balik lagi. Gitu, mantap kan? Jeng jeng. Ini Tanjung Pagar di sebelah selatan dan di Woodlands itu bagian utaranya. Jadi kurang lebih jalur kereta api ini ada 24 km. 10,7 ditambah 13,3 kayak gitu. Kita sekarang menuju ke arah utara Woodlands, cuman memang nggak nyampe ujung, cuman sebagian 5 kilo aja kayak gitu kurang lebih. Sini banyak ayam. Kenapa ada ayam ya? Banyak ya. Di sini juga boleh main sepeda, nggak harus jalan kaki doang. Dan kita bisa lihat kanannya itu udah rumah setapak. Jadi ini tanahnya pasti mahal banget ini. Dekat jogging track, udah landed house dekat jogging track. Wah, tuh dikasih tahu kalau banyak animal jangan diapa-apain, jangan dikasih makan, boleh cuma diliatin aja, gitulah kurang lebih. Jangan foto pakai flash gitu. Untuk jalurnya sendiri kebanyakan sebuah batu kerikil yang sudah ditempel, semacam aspal tapi nggak rapat-rapat amat gitu kurang lebih. Jadi bisa dilalui oleh pemain sepeda. Di sisi sebelah kanan, sebelah sini juga adalah merupakan taman. Nanti kita akan masuk, coba lihat sekilas melalui pintu yang ada di depan sana. Coba kita lihat ya, semoga bisa masuk, masih ada aksesnya. Dan kalau di sebelah kiri itu udah jalan raya, hutan, tempat jogging track, jalan raya seperti itu. Suasananya langsung beda ya, langsung hutan-hutan, bunyi serangga di mana-mana. Kita berada di sini, kita rencana ke daerah sini, terus udah kita lanjut ke sana untuk nyari tempat yang lain. Di sini udah nggak boleh pakai sepeda ya, harus jalan doang. Maka dari itu biar nggak terlalu kesiangan, karena siang-siang panas di Singapura, kita mari jalannya agak cepat. Let's go. 330 meter lagi. Oh no, sedang ada pohon tumbang. Apakah boleh dilewatin? Boleh kali ya, pelan-pelan ya. Ternyata ada jalur yang
trek juga yang bisa basah-basahan, bisa licin-licinan. Kirain cuman trek-trek semacam ini yang udah nggak licin dan bisa dilalui oleh penyandang disabilitas. Kita sudah lihat tebing-tebingnya. Kok sepi amat ya? Apakah kita salah jalur? Ada yang di atas tuh. Bisa lihat pemandangan, cuman terlalu jauh malas kita. Ini apa ya? Forest exploration, rock storing, sorting. Sayang sekali. Pemilahan batu. Benar-benar selain taman untuk menikmati alam, dia juga menyediakan tempat untuk pembelajaran seperti itu. Kemana ini? Apa nggak ada yang lain? Ini adalah tebing-tebingnya. Kita sudah sampai di wetland. Ya, sekarang kita kembali ke rel koridor ini untuk melanjutkan perjalanan ke taman-taman yang lain. Jadi memang rel koridor ini nyambung ke beberapa taman yang ada di Singapura, dan memang ada rutenya, kalau nggak salah coast to coast, itu memang nyambung-nyambung gitu taman-tamannya. Kita akan pergi ke sini. Let's go. Tinggal 500 meter lagi. Bisa kita lihat di sini juga masih disisain beberapa jalur relnya ya. Entah mungkin karena jembatan ya susah direnovasi, atau memang sengaja biar ada kenang-kenangannya. Nah, kita lanjut turun ke arah sana karena di sana masih ada taman yang bukit-bukit tebing gitu yang bagus. Jadi kita bakal samperin. Let's go. Ternyata ada pintu lain yang nembus ke taman yang tadi. Cuman kita pilih jalur yang sana, pintu yang sana, pintu kecil. Kita lihat tanah landed house yang dimiliki orang-orang berpenghasilan lebih di Singapura. Di sana taman, di sini taman. Gimana nggak makin mahal itu rumah? Di sini sudah banyak parkiran mobil ya. Berarti menandakan tempat pintu masuknya akan dekat. Ini dia pintu masuknya. Kemarin tuh kita udah kesini, udah pernah. Dan tadi kita berada di sini. Kita cuma pengen kesini nih, lookout point. Nggak nyampe ke
sini karena jauh dan capek. Maka dari itu kita akan belok ke arah sana. Let's go. Beli di vending mesin harganya 1,2 dolar Singapura, sekitar 14 ribuan, 15 ribu. Ya cukup lah, enak diminum ketika lagi capek-capeknya. Ya, untuk taman yang kali ini kita bisa lihat jalannya itu udah di beton ya. Jadi makin landai lagi, makin bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Benar-benar dipikirin seproper itu terkait dengan taman-tamannya. Biar taman ini bukan hanya bisa dinikmatin oleh orang yang bisa berjalan, melainkan penyandang disabilitas juga ikut ngerasain indahnya alam seperti itu. Kita sudah sampai di lookout point. Banyak ya teman-teman yang di Singapura. Ini adalah jembatan hewan ibaratnya. Ecolink bahkan disebutnya. Truly Singaporean. Ya, ini adalah penduduk asli dari Singapura. Ada kepiting, ada tupai, ada durian. Fakta menarik. Orang Singapura. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 waktu Singapura. Dan kita bisa lihat orang-orang sudah lumayan kosong. Jadi memang di Singapura ini semakin sore semakin panas ya, sama kayak di Indo. Jadi orang-orang daripada beraktivitas di luar terus di siang-siang, lebih baik mereka masuk ke dalam ruangan, berwisata di dalam ruangan, atau malah pada kerja. Tadi yang pagi-pagi itu orang-orang yang sedang curi-curi waktu untuk olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja, kayak gitu. Masih jauh bung. Woodlands itu adalah titik terujung di utara. Tuh bisa kita lihat, kita semakin mendekati ke utara, jadi semakin dekat dengan jarak Woodlands, tapi akan semakin jauh dengan jarak Tanjong Pagar, kayak gitu kurang lebih, dari trek di jalur kereta yang lama. Tiba di pemberhentian terakhir adalah The Rail Mall, tempat yang berdekatan dengan jalur trekking tadi. Benar-benar tinggal ini jalur trekkingnya, ini mallnya.
Oh, nyambung juga. Ya.